Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam PJJ PPKN pertemuan yang ke-6 ya. Hari nanti Pak Bima akan mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan ya. Bukunya seperti ini. Oke, langsung saja Pak Brima mulai pembelajarannya. Tapi sebelum Pak Brima mulai, marilah tidak lupa kita mengucapkan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita pelajari subtema 1, pembelajaran yang kedua ya. A. Lambang dan makna sila pertama Pancasila. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia. Ya, Pancasila memuat 5 sila yang menjadi dasar negara. Ya. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna dalam 5 nilai dasar Pancasila dapat dilihat dalam tabel berikut. Ya, ini ya, tabelnya seperti ini. Yang pertama itu dalam Pancasila terdapat lambangnya. Yang pertama ini adalah bintang, ya, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai, ya, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pohon beringin, yang berarti persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu padi dan kapas, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sering diucapkan dalam upacara setiap hari Senin, ya, upacara bendera. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, mempunyai makna adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk memperlakukan seseorang sesuai harkat dan martabatnya. Yang ketiga, mempunyai arti negara mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, musyawarah Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kelima, negara memiliki tujuan mewujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Implementasi nilai ketuhanan pada sila pertama, ya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda agama. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, tolong-menolong antar umat beragama. Nah, yang pembelajaran 4. A. Sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk berbuat baik. Salah satunya berbicara dan berperilaku jujur. Bentuk tindakan yang dilandasi dengan sikap jujur, ya. Yang pertama, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua atau yang memberi, ya. Yang kedua, memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya, ya. Nilainya berapapun harus dikasihkan kepada orang tua dan jujur. Yang ketiga, mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan tanpa menyontek. Yang keempat, tidak berusaha menyuap petugas apapun, tugasnya tugas siapapun, ketika melanggar hukum, ya, tidak boleh menyogok. Orang yang memiliki sikap jujur memiliki ciri-ciri. 1. Berkata terus terang. 2. Berbuat sesuai aturan. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, berani meminta maaf. Pembelajaran 6. A. Menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sikap jujur diajarkan setiap agama dan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kejujuran dalam bersikap dan berperilaku akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaat bersikap jujur.
mendapat ketenangan dalam menjalankan kehidupan, mendapat kepercayaan dari orang lain, ya, percaya, terhindar dari tindakan yang melanggar norma dan hukum. Yang keempat, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan amanah. Nah, sub tema 2 pembelajaran 2 ya, A. Lambang dan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan dalam gambar tali rantai ya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna ya dibandingkan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara meningkatkan ketakwaan dalam bentuk tindakan menjalankan segala pemerintahnya dan menjauhi larangannya ya. Jadi kita harus saling bersyukur ya dan meningkatkan ketakwaan dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sila kedua Pancasila mengandung makna. Nah, yang pertama, setiap manusia setara dan memiliki persamaan derajat. Dua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, misalnya saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Yang tiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Makna lambang sila kedua Pancasila ya, maknanya satu, mata rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai bulatan melambangkan perempuan. Yang ketiga, mata rantai saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya perlu bersatu dan saling membantu agar menjadi kuat. Nah, contoh tindakan yang dapat dilakukan dalam mengamalkan nilai-nilai sila kedua dalam Pancasila ya. Yang pertama, tidak mengejek orang lain. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit di rumah sakit ya, apabila sakit kita jenguk. Yang ketiga, membantu korban bencana alam ya, membantu orang yang kesusahan itu ya. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Pembelajaran 4. Pengamalan sila kedua Pancasila. Pada saat banjir, banyak warga yang mengungsi. Bencana banjir tersebut mengetuk hati warga masyarakat lainnya untuk ikut peduli dan saling berbagi. Warga masyarakat lain yang tidak terkena banjir memberi berbagai macam bantuan berupa makanan maupun sumbangan dana ya. Jadi kalau ada yang terkena musibah harus kita bantu, entah itu dalam bentuk bantuannya makanan maupun dana ya. Nilai luhur dalam sila kedua Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, peduli terhadap penderitaan orang lain ya, kalau yang ada kena musibah menderita kita harus peduli. Yang kedua, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, tidak membeda-bedakan status sosial antar orang kaya dan orang miskin. Jadi tidak membeda-bedakan saat membantu ya, entah itu kaya maupun miskin. Ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, tidak menyakiti orang lain. Pembelajaran 6 B. Membiasakan bersikap baik sesuai nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman tingkah laku masyarakat Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku mengandung nilai-nilai mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sikap bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. 1. Menjaga keindahan taman kota. Yang kedua, merawat tanaman dengan baik. Yang ketiga, ikut peduli menjaga kebersihan sungai. Ya, contoh sikap yang sesuai nilai-nilai Pancasila beserta manfaatnya. Contoh sikap yang baik itu antara lain menjaga toleransi antar umat beragama. 2. Membantu orang lain yang membutuhkan. 3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Nah, manfaat yang diperoleh dari contoh sikap yang baik tadi, yang pertama, tercipta
mencipta kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kedua, meringankan beban penderitaan orang lain. Yang ketiga, tercipta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan bersama. 4. Menghasilkan keputusan bersama. Yang kelima, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sub tema 3 pembelajaran 2 ya. B. Lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Nah, pohon beringin itu biasanya besar ya. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah ya. Jadi kemana-mana akarnya yang itu. Selanjutnya, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Berikut makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Pembelajaran 4. B. Sikap baik sesuai nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia mampu mewujudkan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Semangat persatuan dapat ditunjukkan melalui tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghargai keberagaman dalam masyarakat. 3. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 4. Mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Yang keenam, rela berkorban demi bangsa dan negara. Pembelajaran 6. B. Implementasi nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai persatuan mengandung arti usaha mengarah ke persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui sepenuhnya dan menghargai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga ya, yaitu rukun dengan anggota keluarga. Yang kedua, saling membantu pekerjaan anggota keluarga. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat anggota keluarga. Yang keempat, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Yang kelima, membantu anggota keluarga yang tertimpa musibah. Sekarang di lingkungan sekolah ya, contoh perilaku sila ketiga ya di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga kerukunan dalam berteman. 2. Bekerja sama membersihkan kelas. Yang ketiga, saling bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Nah, sekarang di lingkungan masyarakat ya, perilaku dalam pengamalan sila ketiga di lingkungan masyarakat. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Ikut serta kerja bakti bersama masyarakat. Menolong tetangga yang terkena musibah. Menjaga kerukunan antar tetangga. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi. Nah, sekarang di lingkungan bangsa dan negara. Ya,
Satu, menjaga kerukunan antar warga masyarakat dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dua, menghargai keberagaman suku, ras, agama, serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kelima, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Yang keenam, memajukan pergaulan yang berbhinneka tunggal ika. Nah, sekian pembelajaran dari Pak Prima di PJJ PPKN pertemuan yang keenam ya, tema keempat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, tentunya di tema 5. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.